Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Ikhwatal iman, sobat Madani Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penciptaan malaikat dan sifat-sifatnya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu sampaikan bahwasanya ayat-ayat yang menyebutkan tentang malaikat-malaikat sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai makhluk yang sangat kuat. Ayat-ayat yang menyebut tentang malaikat sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai makhluk yang sangat kuat beribadah, indah dipandang, besar bentuknya, dan mampu tampil dalam berbagai perwujudan. Malaikat berwujud sebagai pemuda yang tampan dan suka menguji, hingga kaum Nabi Lut dengan yang berakhir dengan siksaan yang ditimpakan Allah yang Maha Kuasa kepada mereka. Demikian pula malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya yang bermacam-macam. Terkadang ia muncul dengan rupa Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, kadang-kadang muncul dengan rupa seorang badui, dan kadang-kadang pula muncul dengan rupa malaikat. Dia memiliki 600 buah sayap. Jarak antara setiap dua sayap laksana jarak antara timur dan barat. Mereka mampu mengangkat kota-kota kaum Lut dengan segala isinya. Jumlah mereka mendekati 400.000 malaikat. Ketinggian mereka hingga ujung sayapnya mencapai ujung langit yang masih terlihat oleh mata manusia, sehingga para malaikat itu masih mampu mendengar gonggongan anjing dan kokok ayam jago kaum Nabi Lut. Lalu mereka membalik buminya hingga bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Ikhwatal iman, sobat Madani Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil adalah salah satu pengusung Arsy. Dia juga peniup sangkakala dengan perintah dari Robnya sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama, tiupan pertanda kedahsyatan. Tiupan yang kedua, tiupan pertanda ledakan petir. Dan tiupan yang ketiga, tiupan pertanda kebangkitan. Dalam suatu hadis sampaikan, an Abi Sa'id qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibas suri faqal ambaya. An Abi Sa'idin qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibas suri faqala an yaminihi Jibrilu wa an sayarihi Mikailu alaihi wassalam. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang petugas peniup sangkakala. Beliau bersabda, di sebelah kanannya malaikat Jibril dan di sebelah kirinya malaikat Mikail alaihi wassalam. Hadis riwayat Ahmad. Jibril adalah malaikat yang bertugas membawa petunjuk kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Mikail adalah malaikat yang bertugas memelihara hujan dan tumbuh-tumbuhan yang dari keduanya tercipta berbagai rezeki di dunia ini. Malaikat maut, nama yang sebenarnya tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis sahih, namun nama Israel muncul dari suatu asar, wallahu a'lam. Sebagian dari malaikat bernama Munkar dan Nakir alaihimussalam. Sebagian dari malaikat bernama Munkar dan Nakir alaihimussalam telah disebutkan di dalam sebuah hadis dalam bab pembahasan mengenai alam kubur. Nanti kita akan berjelas insyaallah di lain waktu. Malaikat penjaga surga telah disebut dengan jelas dalam beberapa hadis bahwa namanya adalah Ridwan. Sebagian yang lain ditugasi dengan perkara-perkara mereka dan penjaganya bernama Malik.
Sebagian yang lain lagi ditugasi dengan perkara-perkara yang berkenaan dengan amal perbuatan umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf surat ke-50 ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali 'idin. Yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Al-Qaf surat ke-50 ayat 17 sampai 18. Banyak orang yang berselisih pendapat tentang lebih memuliakan malaikat daripada manusia. Umar bin Abdul Aziz berkata, tiada seseorang yang lebih mulia di sisi Allah daripada Bani Adam yang mulia. Ia berdasar pada firman Allah, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Al-Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 7. Pendapat itu disepakati oleh Umayyah bin Amr bin Sa'id Arq bin Malik berkata, tiada seseorang yang lebih mulia di sisi Allah daripada para malaikat. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, apa yang engkau katakan wahai Abu Hamzah? Ia menjawab, Allah telah memuliakan Adam dan menciptakannya dengan tangannya, meniupkan rohnya kepadanya, lalu menyuruh para malaikat sujud kepadanya, serta menjadikan para nabi dan rasul berasal dari keturunannya. Umar bin Abdul Aziz sepakat dengan pendapatnya, tetapi ia menetapkan dalil bukan seperti dalil Ka'ab al-Qurazi. Ia menganggap lemah dalil dari ayat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dari surat Al-Bayyinah tadi ayat 7. Dikarenakan maksud kandungannya tidak khusus untuk manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menyifatkan para malaikat dan makhluk beriman, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat 7. Wa yu'minu nabi, dan mereka beriman kepadanya. Demikian pula para jin, Allah berfirman dalam surat Al-Jin surat 72 ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepadanya. Penulis berpendapat, Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an berpendapat sangat baik untuk dijadikan dalil berkaitan dengan masalah ini adalah riwayat Utsman bin Sa'id ad-Darimi dari Abdullah bin Amru. Hadisnya marfu' tetapi lebih sahih. Dia berkata, lamma khalaqallahul jannata qalatil malaikah ya rabbana ij'al lana hadhihi na'kulu minha wa nasrab fa innaka khalaqtad dunya li bani adam faqala Allah lan aj'ala salihah dzurriyyatan man khalaqtu biyadai kaman qultu lahu kun fakana. Ketika Allah menciptakan surga, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, buatkanlah lagi yang seperti ini untuk tempat kami makan dan minum, karena Engkau telah menciptakan dunia untuk Bani Adam. Allah berfirman, aku tidak akan pernah menciptakan sebaik-baik keturunan dari makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Sebagaimana yang aku katakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hadis riwayat An-Nasai. Ketika Allah menciptakan surga, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, buatkanlah lagi yang seperti ini untuk kami makan dan minum, karena Engkau telah menciptakan dunia untuk Bani Adam. Allah berfirman, aku tidak akan pernah menciptakan sebaik-baik keturunan dari makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Sebagaimana yang aku katakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hadis riwayat An-Nasai. Demikian sedikit
pembahasan mengenai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.